Bab 23-25. Cinta sekretaris pilihan Papa. Brian masuk ke dalam lift untuk turun ke lantai bawah. Pria dengan postur tubuh tinggi dan atletis itu terlihat stylish. Dengan memakai pakaian serba hitam, Brian tampak gagah. Otot-otot lengannya terlihat sempurna. Brian sengaja turun lewat lift supaya tidak dilihat anggota keluarganya yang lain, terutama Flora sang kakak. Kebetulan malam ini Flora dan Daniel sedang ada di rumah utama. Brian sangat malas kalau harus berurusan dengan kakaknya, yang terkadang kelewat kepo itu. Niat hati ingin menghindari anggota keluarganya agar tidak ditanya-tanya, Brian malah bertemu kakaknya di depan pintu lift. Rupanya sang kakak ingin naik ke lantai atas bersama Daniel. Padahal tadi semua orang sedang berkumpul di ruang keluarga. "Kamu mau kemana, Dek?" Flora menatap penasaran. Jiwa keponya meletup-letup, pasalnya Brian sangat jarang keluar malam, apalagi dengan cara mengendap-endap tanpa pamit pada orang rumah. Bagaimana Flora tidak curiga? "Kumpul sama temen, mau bahas bisnis," jawab Brian seraya keluar dari lift. "Kumpul sama temen atau ketemu cewek?" goda Flora. "Bener kan ketemu cewek? Soalnya kamu jarang keluyuran malam." "Mana rapi, wanginya juga kecium dari jarak 10 meter. Flora pura-pura mengendus-endus, padahal aroma parfum Brian langsung tercium sejak pintu lift terbuka. Bisa dibayangkan sebanyak apa Brian menyemprotkan parfum mahal ke tubuhnya. "Cewek dari mana? Jangan bikin gosip," ketus Brian. Dia hendak pergi, tapi Flora terus menyerocos menggodanya. "Sayang, apa kamu percaya kalau Brian ketemu temen cowoknya?" tanya Flora pada suaminya. Nada bicaranya seolah sedang meledek Brian. "Aku nggak pernah serapi dan sewangi ini kalau cuma kumpul sama cowok," jawab Daniel. Flora tersenyum puas mendengar jawaban suaminya yang seperti berada di pihaknya. Sementara itu, Brian melirik sebal pada kakak iparnya. "Kak Daniel, jangan jadi provokator," sewot Brian. "Istri dan suami sama saja, sama-sama menjengkelkan." Cibirnya kemudian bergegas pergi. Brian malas menanggapi pertanyaan-pertanyaan kakaknya. Kalau tidak buru-buru pergi, Flora bisa semakin menjadi meledeknya. Emak-emak dua anak itu terlalu kepo dengan urusan orang. Meski orang itu adalah adiknya. "Sayang, Brian mencurigakan kan? Jangan-jangan dia sudah punya pacar," ucap Flora seraya menatap punggung lebar adiknya yang kian menjauh. "Kamu mau aku ikutin Brian?" tawar Daniel. Flora berpikir sejenak, dia bingung membiarkan Daniel mengikuti Brian atau membiarkannya saja. "Menurut Mas gimana?" tanya Flora meminta pendapat. Di tempat lain, Brian sedang melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai di rumah 3 lantai yang tidak terlalu besar, jika dibandingkan dengan rumah megahnya. Mobil mewah Brian menepi di depan rumah tersebut. Pria itu merogoh ponsel dari saku celananya, kemudian mengetikkan pesan pada Anneliese. Di dalam kamar, Anneliese langsung mengambil ponselnya yang bergetar. Dia membuka chat dari Brian. "Cepat keluar. Aku sudah di depan rumah." Anneliese mendengus kesal membaca pesan ketus dari atasannya. Dia menyempatkan membalas pesan dari Brian saat masih memoles makeup tipis. "Sebentar Pak," balas Anneliese. Baru saja meletakkan ponsel, dia kembali mendapat pesan dari Brian. Sekarang Anneliese. Ya ampun, pria ini benar-benar menjengkelkan. Anneliese menggerutu kesal dengan sikap Brian yang sangat pemaksa dan tidak sabaran. 5 menit lagi. Sekarang bukan jam kerja Pak, jadi nggak harus tepat waktu." Setelah mengirimkan balasan itu, Anneliese meletakkan kembali ponselnya di atas meja rias, kemudian melanjutkan make-up-nya yang sempat tertunda gara-gara membalas chat dari Brian. "Kesabaranku cukup buruk untuk menunggu.
Annelise melirik ponselnya yang kembali bergetar. Dia mengabaikan pesan Brian karena masih sibuk mempercantik wajahnya agar terlihat segar. Walaupun Annelise terpaksa bertemu Brian, rasanya tidak mungkin Annelise tampil apa adanya. Sedangkan Annelise sangat paham selera Brian dalam berpakaian. Sekarang saja sudah ada bayangan di kepala Annelise tentang style Brian. Bosnya itu sudah pasti sangat keren dengan semua barang branded yang melekat di tubuh atletisnya. Kalau Annelise tidak berusaha mengimbangi penampilannya, dia dan Brian akan terlihat seperti langit dan bumi di mata orang-orang. Annelise tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Annelise. Chat dari Brian kembali masuk. Annelise berdecak kesal, tapi tetap mengabaikannya sampai dia selesai make up. Annelise lantas membalas chat Brian sembari berjalan keluar dari kamar. Saya keluar sekarang. Raut wajah Brian tampak menyeramkan dengan mata melotot tajam. Sejauh ini hanya Annelise yang berani membuatnya menunggu. Berani sekali menyuruhku menunggu. Ketus Brian ketika Annelise masuk ke dalam mobil mewah berwarna hitam. Annelise menghela nafas. Kalau nggak bisa nunggu, kenapa tadi Pak Brian nggak pulang saja? Jawab Annelise. Bola mata Brian semakin melotot dibuatnya. Pria itu tidak membalas perkataan Annelise, dia segera menyalakan mesin mobilnya dan melajukan dengan kecepatan tinggi. Annelise menatap Brian tak percaya. Dia berpegangan pada pinggirkan kursi karena takut. Pak Brian, tolong pelankan kecepatannya, pinta Annelise. Wajah segar Annelise yang baru di make up, kini mulai berubah pucat. Terkadang Annelise memejamkan matanya. Tenang saja, kamu gak akan pindah alam cuma gara-gara mobil ini melaju kencang. Jawab Brian tanpa menatap Annelise. Seandainya Brian lihat bagaimana raut wajah Annelise saat ini, mungkin Brian akan langsung menepikan mobilnya. Kedua orang tuaku meninggal karena kecelakaan mobil. Seru Annelise tanpa berani membuka matanya lagi. Dia trauma pada mobil yang melaju dengan kecepatan di atas rata-rata. Mendengar ucapan Annelise, Brian langsung menurunkan kecepatan. Pria itu melirik Annelise yang masih memejamkan mata. Brian baru tahu kalau wajah Annelise berubah pucat. Sudah aku pelankan, ucap Brian. Annelise akhirnya memberanikan diri membuka matanya. Dia bernafas lega karena mobilnya hanya melaju dengan kecepatan sedang. Annelise lantas membuang pandangan keluar jendela. Ingatannya tertarik ke belakang, teringat pada kejadian tragis yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Mata Annelise berkaca-kaca, dia hampir menangis namun menahannya. Tidak mungkin dia berani menangis di depan Brian. Lagi pula selama ini Annelise juga tidak pernah menjual kesedihannya di depan orang lain. Dia bersikap tegar di depan semua orang, namun sangat rapuh ketika sedang sendiri dan ingat kedua orang tuanya. Lamunan Annelise buyar ketika mobil yang dia tumpangi berbelok ke mall terbesar di pusat kota. Dia tidak menduga Brian akan mengajaknya ke tempat ramai seperti ini. Annelise pikir hanya akan makan malam di restoran dan diajak ke tempat sepi. Sebab Brian menginginkan kontak fisik. Jadi tidak mungkin dilakukan di tempat ramai. Kita makan dulu sebelum nonton, kata Brian setelah sama-sama turun dari mobil. Nonton, ulang Annelise. Dia cukup terkejut karena diajak nonton. Ini sih mirip gaya pacarannya anak ABG. Pergi makan malam dan nonton. Brian hanya berdehem, dia tiba-tiba mendekat ke arah Annelise, dan meraih tangannya untuk digandeng. Annelise membulatkan matanya, tapi dia ingat dengan surat perjanjian yang sudah ditandatangani. Alhasil Annelise hanya diam saja ketika Brian menggandengnya sampai di restoran yang ada di dalam mall. Mungkin semua orang melihat Brian dan Annelise, akan mengira kalau dua sejoli itu benar-benar memiliki hubungan spesial. Bab 24. Suasana di dalam teater perlahan hening, pencahayaan mulai redup dan kini menjadi gelap ketika film mulai diputar. Film dengan genre romantis itu banyak diminati oleh pasangan muda-mudi,
yang masih menjalin hubungan asmara. Namun tidak dengan Brian dan Anneliese, entah hubungan seperti apa yang sedang mereka jalani, tidak jelas sama sekali. Keduanya ada di antara bangku penonton, duduk bersebelahan dengan memilih seat tengah-tengah. Anneliese sesekali melirik Brian selama film diputar. Begitupun dengan Brian. Keduanya diam-diam saling melirik tanpa disadari satu sama lain. Ketika Anneliese sedang fokus menatap layar film, Brian menoleh dan memperhatikan Anneliese. Begitu juga sebaliknya. Namun ketika saling melirik, pikiran keduanya jelas tak sama. Brian fokus memikirkan cara untuk membuktikan bahwa dia adalah pria normal yang tertarik pada wanita. Sementara itu, Anneliese malah bingung, karena hanya diajak makan malam, dan nonton tanpa ada kontak fisik berlebihan. Paling cuma digandeng Brian saja. Sepanjang film diputar, keduanya diam membisu dengan pikiran masing-masing. Sampai akhirnya ada satu adegan yang membuat Brian dan Anneliese menundukkan kepala. Mereka tidak berani melihat terang-terangan adegan siuman yang cukup panas itu. Aku nggak mau ya ada adegan seperti itu selama kontrak. Lirik Anneliese pada Brian. Tapi tidak berani menatap wajah bosnya, wajahnya masih tertunduk, apalagi adegan panas di layar film semakin intim. Sudah mulai buka-buka dan pindah keran, yang Anneliese sempat merutuki dirinya sendiri karena melirik sekilas, jadi adegannya terekam di kepalanya. Aku nggak janji. Brian menjawab dengan entengnya. Kalau jawabannya seperti itu, artinya ada kemungkinan Brian akan melakukan adegan yang Anneliese maksud. Mata Anneliese membulat sempurna, dia memberanikan diri menatap Brian. Pak Brian, jangan seenaknya, aku bukan wanita gampangan yang bisa diperlakukan seperti itu. Pokoknya jangan sampai ada adegan siuman dan ran, yang Anneliese mencebik kesal. Dia tidak mau rugi. Kehormatannya di atas segalanya. Apalagi sampai detik ini Anneliese belum disentuh oleh pria manapun. Kita lihat saja nanti. Kamu nggak usah cerewet, tegur Brian ketus. Anneliese mendengus sebal, alih-alih membalas perkataan Brian, Anneliese lebih memilih menghabiskan popcorn dan minuman miliknya. Bicara dengan Brian hanya buang-buang energi. Lebih baik Anneliese mengumpulkan tenaga untuk melawan Brian kalau tiba-tiba Brian ingin berbuat mesum padanya. Keduanya keluar dari mall pukul 10 malam. Kondisi mall sudah lumayan sepi. Mereka berdua jalan beriringan menuju basemen, kemudian segera masuk ke dalam mobil. Malam ini menginap di apartemenku, ucap Brian sambil memasang seatbelt. Mata Anneliese melotot, seperti hampir keluar dari tempatnya. Anneliese semakin yakin kalau Brian memang tidak waras, semua yang dilakukan Brian ada gila-gilanya. Dia dan Brian tidak punya hubungan apa-apa, bahkan belum menikah, bagaimana bisa Brian mengajaknya menginap bersama di apartemen? Kalau bukan gila, lalu apa namanya? Pak Brian, jangan mentang-mentang Bapak berkuasa dan banyak uang, lalu memaksaku seenaknya. Aku nggak mau tidur di apartemen Bapak, antar saya pulang. Seru Anneliese dengan nada tinggi. Amarahnya pada Brian sudah diubun-ubun. Dia sudah berusaha menuruti permintaan Brian dengan makan malam bersama dan menonton, sekarang malah mengajak bermalam bersama. Kapan aku maksa kamu? Kamu tanda tangan surat perjanjian itu dalam keadaan sadar. Ingat-ingat lagi poin kelima, kamu harus menuruti semua perintahku, kecuali adegan ran, yang sekarang aku cuma memintamu menginap di apartemen, bukan memintamu melayaniku. Sahutnya acuh. Tanpa peduli dengan ocehan Anneliese, Brian segera melajukan mobilnya menuju apartemen mewah miliknya yang hanya sesekali ditempati. Terkadang hanya 3 kali dalam sebulan. Brian lebih suka tinggal di rumah, karena semuanya serba dilayani. Pak Brian serius. Apa kita nggak kelewatan? Bagaimana kalau ada yang lihat dan salah paham karena aku masuk ke apartemen ini? Anneliese terus mengomel sepanjang jalan, menuju unit apartemen Brian di lantai 15.
Dia hanya bisa mengomel, tanpa bisa melarikan diri karena Brian mencekal kuat pergelangan tangannya. Anneliese, kamu terlalu berisik. Brian mendorong tubuh Anneliese hingga terbentur ke sudut lift. Posisi Brian seperti mengungkung tubuh Anneliese, dan menyatukan kedua tangan Anneliese untuk ditahan di atas kepala Anneliese. Kini Anneliese tidak bisa berkutik. Badannya kalah besar dari Brian. Pak Brian, jangan coba-coba mensiumku. Tegur Anneliese memperingati. Siuman gak akan meninggalkan bekas. Apa yang kamu takutkan? Mau coba di lift, atau di apartemenku? Bisik Brian. Bisbirnya hampir menempel di telinga Anneliese, membuat tubuh Anneliese merinding. Anneliese memalingkan wajah untuk menghindari Brian yang semakin mendekatkan wajahnya. Saat Brian hampir mensium Anneliese, lift tiba-tiba berhenti di lantai 13. Brian buru-buru melepaskan tangannya dan bergulir ke samping Anneliese. Keduanya refleks merapikan baju dan rambut, padahal belum sempat berbuat moksum. Sampai akhirnya pintu lift terbuka, sepasang pria dan wanita paruh baya masuk ke dalam lift. Keduanya sempat menatap curiga, karena melihat Anneliese dan Brian dengan wajah gugup sembari merapikan baju. Sampainya di lantai 15, Anneliese buru-buru keluar. Brian menyusul di belakang dengan langkah tegap, dan aura mahalnya yang tidak ketinggalan. Rasanya aku ikut tidak waras karena bekerja dengan bos gila. Gerutu Anneliese. Baru kali ini dia tidak sopan dengan atasannya. Sebab hanya Brian satu-satunya bos yang sangat menyebalkan di mata Anneliese. Bilang apa kamu? Brian menarik tangan Anneliese untuk menahannya. Pak, aku nggak keberatan nemenin Bapak konseling ke psikolog sampai sembuh. Mungkin ada yang salah di otak Pak Brian, dan harus segera diatasi sebelum terlambat. Cerocos Anneliese antusias. Tuh, Brian mengetuk kening Anneliese negan. Jari-jarinya yang besar itu. Au, Pak Brian. Anneliese kesakitan dan mengusap-usap keningnya yang terasa nyeri. Itu akibatnya kalau bicara sembarangan. Ketus Brian. Pria itu berjalan mendahului Anneliese dan berhenti di salah satu unit. Sambil membuka pintu apartemen menggunakan akses card, Brian diam-diam mengulum senyum miring, karena berhasil membawa Anneliese menginap di apartemennya. Walaupun Anneliese sempat melawan, tapi ujung-ujungnya menurut. Masuk ke dalam apartemen, Anneliese dibuat tertegun. Apartemen itu sangat luas dan dilengkapi dengan furnitur serba mahal. Padahal dia tahu kalau kekayaan Saka sangat banyak dan setengahnya diturunkan pada Brian, tapi melihat isi apartemen Brian, Anneliese tetap saja tertegun. Apartemen itu sama mewahnya dengan rumah orang tua Brian. Mau mulai sekarang atau minum dulu? Suara Brian membuyarkan lamunan. Anneliese kaget sekaligus bingung dengan pertanyaan ambigu bosnya. Apanya yang mau dimulai? Anneliese balik bertanya. Kamu jangan pura-pura bodoh dan polos, Anneliese. Brian mendengus sewot. Yang kamu tanda tangani adalah kontrak untuk melakukan kontak fisik denganku. Kenapa kamu masih bertanya seperti itu? Brian kemudian menjatuhkan diri di sofa ruang tamu. Pria itu memanggil Anneliese untuk mendekat, dengan isyarat mata yang membuat Anneliese merinding. Entah apa yang akan dilakukan Brian padanya. Bab 25. Bukan Brian namanya kalau tidak menggunakan cara paksa untuk membuat Anneliese menuruti perkataannya. Jangankan hanya menuruti perkataannya, Brian bahkan bisa membuat Anneliese bersedia menandatangani kontrak perjanjian yang sangat tidak masuk akal itu. Kini di dalam apartemen mewah milik Brian, Anneliese tak berkutik di pangkuan bos dinginnya itu. Wanita berambut panjang itu sesekali menelan kasar ludahnya, dia merasa tidak nyaman sekaligus takut, dengan tatapan Brian yang seakan ingin menciumnya. Tapi sudah lebih dari 5 menit Anneliese duduk di pangkuan Brian, sampai sekarang Brian hanya memeluk Anneliese. Adegan itu terlihat sangat kaku, keduanya tidak bergerak sama kali. Karena ini pertama kalinya bagi mereka. Dalam hati, Anneliese tidak habis pikir dengan apa yang Brian lakukan sekarang.
Entah apa tujuannya menyuruhnya duduk di pangkuan tanpa melakukan apapun. Bicara saja tidak, sudah mirip seperti patung. Tanpa sepengetahuan Anneliese, Brian sebenarnya sedang berkutat dengan pikirannya sendiri. Dia sibuk memikirkan apa yang direspon olehnya, sejak Anneliese duduk di atas pangkuannya. Jangan ditanya lagi seperti apa responnya. Kenyataannya Brian memang pria normal, karena sesuatu mulai bereaksi dan tubuhnya menjadi panas. Selama ini Brian hanya kurang berinteraksi dengan lawan jenis, dan terlanjur berasumsi buruk bahwa wanita adalah makhluk yang menyusahkan. Itu sebabnya Brian tidak pernah tertarik ketika melihat wanita-wanita cantik di luar sana karena didoktrin oleh asumsinya sendiri. Padahal kalau sudah melakukan kontak fisik seperti ini, Brian kelihatan sangat normal. Jakunnya bahkan naik turun karena terlalu dekat dengan wajah Anneliese, ditambah sedang memangku Anneliese sambil memeluknya. Seandainya Brian tidak menahan diri, mungkin dia sudah menyeksap bisbir Anneliese sejak tadi. Anneliese berdehem untuk mengusir perasaan tidak nyamannya. Brian tampak tersadar setelah sibuk berkutat dengan pikirannya. Pria itu buru-buru melepaskan tangannya yang melingkar di pinggang Anneliese. Turun. Titah Brian tegas. Anneliese berdecak dan langsung turun dari pangkuan Brian dalam keadaan kesal. Mulut ketus Brian sangat menyebalkan. Aku nggak habis pikir dengan jalan pikiran Pak Brian, sebenarnya tujuan kontak fisik seperti ini untuk apa? Anneliese menyerocos memarahi Brian. Tadi dia tidak berani karena posisinya di pangkuan Brian, khawatir tiba-tiba disium saat sedang marah. Sekarang dia sudah duduk di depan Brian, terhalang oleh meja, jadi Anneliese berani memarahinya. Brian melempar tatapan tajam, dia tidak suka dengan pertanyaan Anneliese. Lagi pula Brian tidak akan mempermalukan diri sendiri di depan Anneliese dengan memberitahu tujuannya. Kamu jangan banyak tanya dan protes. Aku sudah bayar full sesuai kesepakatan, jadi lakukan saja tugasmu dengan baik. Jawab Brian seraya beranjak dari duduknya. Satu lagi, kita akan tidur satu ranjang. Tegas pria jangkung itu. Mata Anneliese membuat sempurna, dia langsung membuka mulut untuk protes, tapi Brian bicara lebih cepat. Ingat, jangan protes. Seru Brian cepat. Anneliese mendengus kesal ketika melihat Brian pergi begitu saja. Dia punya kelainan atau bagaimana? Benar-benar jauh dari kata normal. Anneliese hanya bisa menggerutu. Dia lantas beranjak dari ruang tamu dan mencari dapur untuk mengambil minum. Mam, sampai sekarang Brian belum pulang. Dia ada kasih kabar sama Mommy? Tanya Flora pada Jihan. Flora kelihatan cemas pada adik laki-lakinya, padahal dia penasaran dengan apa yang dilakukan Brian di luar sana. Karena Flora sangat yakin kalau adiknya pergi berkencan. Jihan mengecek ponselnya untuk memastikan, ternyata memang Brian tidak memberi kabar sama sekali. Anak itu tumben sekali pergi nggak pamit sama Mommy dan Daddy. Gumam Jihan seraya mencari kontak putranya untuk ditelepon. Kayaknya bener deh dugaan Flo, Brian pasti sedang kencan sama pacarannya. Cerocos Flora. Dahi Saka tampak berkerut mendengar perkataan putrinya. Kenapa Flo bisa berpikir seperti itu? Tanya Saka. Dad, tadi style Brian sangat rapi, belum lagi wangi parfumnya sampai tercium dari jarak jauh. Kalau sekedar kumpul dengan teman pria, kenapa harus sewangi dan serapi itu? Mana wajahnya juga mencurigakan pas Flo memergoki dia turun pakai lift. Flora bicara panjang lebar. Saka tampak menyimak dengan baik, Jihan juga ikut menyimak karena penasaran. "Tete, Mommy mau telepon Brian dulu." Jihan menyuruh semua orang untuk diam, lalu menghubungi nomor putranya. Panggilan pertama tidak diangkat, Jihan kemudian menelpon lagi dan langsung diangkat. "Brian, kamu masih di luar ya? Sekarang hampir larut malam." Tanya Jihan to the point. Aku nggak pulang malam ini. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan dengan Felix.
Jawab Brian. Kamu tidur di mana? Di apartemen Felix. Ya, aku di apartemen Felix. Sudah dulu, aku tutup teleponnya. Ujar Brian. Semua orang langsung menatap ke arah Jihan, Saka, Flora dan Daniel jadi berpikir negatif setelah nama Felix disebut-sebut. Jangan-jangan Brian memang tidak suka perempuan karena ada hubungan spesial dengan Felix. Ya sudah. Mommy hanya khawatir karena kamu belum pulang. Ucap Jihan kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Daddy, apa sebaiknya Brian dijodohkan saja? Lama-lama aku takut Brian jadian sama Felix. Seloroh Flora. Ruang keluarga mendadak ramai, Saka dan Jihan tidak percaya kalau putra mereka menyimpang. Mereka sangat yakin kalau putranya menyukai lawan jenis. Sementara itu, Brian kembali naik keran, Jong setelah menerima telepon di balkon kamar. Dia sengaja keluar dari kamar, karena takut membangunkan Annelise yang sudah terlelap di atas ran, Jong besarnya. Brian berbaring di samping Annelise dengan hati-hati, lalu masuk ke dalam selimut yang sama. Brian butuh tenaga ekstra untuk memaksa Annelise tidur di kamarnya. Mulai dari emosi, menarik-tarik tangan, dan terakhir dengan ancaman. Annelise akhirnya tidak berani menolak Brian. Tapi Annelise juga mengancam akan mengadukan Brian pada Saka jika berani menidurinya. Dengan hati-hati, Brian mengulurkan tangan untuk memeluk Annelise. Pria berusia 25 tahun itu sadar bahwa apa yang dia lakukan saat ini adalah salah besar. Tidur satu ran, Jong dengan wanita tanpa status pernikahan, meski tidak melakukan hubungan terlarang, tetap saja itu salah. Pagi harinya Brian bangun lebih awal dan buru-buru keluar dari kamar. Rasanya tidak perlu mendalami peran sampai harus menunggu Annelise bangun, sebab Brian sudah yakin kalau dia pria normal. Terlalu lama berada di sebelah Annelise justru akan berbahaya. Sambil menikmati secangkir kopi, Brian duduk di sofa ruang keluarga. Jemarinya sibuk mengotak-atik ponsel untuk membuka satu persatu pesan yang masuk sejak semalam. Brian mengabaikan beberapa pesan yang menurutnya tidak penting. Namun pesan dari pihak Hotel Batam membuat Brian segera membalasnya, karena memberikan informasi mengenai kejadian penyerangan di kamar Hotel Annelise beberapa hari yang lalu. Orang misterius itu sudah ditangkap, dan sekarang ditahan pihak berwajib. Dalam pesan tersebut, pihak hotel juga memberikan keterangan motif penyerangan, dan siapa orang di balik penyerangan itu. Brian tidak terkejut sama sekali, ketika nama Bella menjadi pelaku utama yang berniat mencelakai Annelise. Brian tidak tinggal diam, meski mungkin Bella akan terbebas dari hukuman, tapi Brian bisa menjatuhkan perusahaan orang tua Bella.